bouquet, saying it's a mistake. Drink my troubles away, one more glass of champagne, and you know. Assalamualaikum rekan-rekan. Terima Waalaikumsalam, Bu kasih Lina. mendapatkan waktunya untuk berdiskusi secara daring ya. Jadi hari ini kita berkumpul untuk membahas kasus mahasiswa yang bernama Randi. Seperti yang sudah kita ketahui, dia berada dalam posisi yang sulit. Tidak bisa lulus tepat waktu dan beresiko untuk DO. Nah, saya ingin kita bersama-sama mencari solusi agar kita bisa membantu Randi, mahasiswa kita. Bagaimana teman-teman? Apakah siap memulainya? Siapa yang ingin memulainya? Izin Bu, saya mau menyampaikan kalau Ya. menurut saya nih ya, masalah seperti ini tuh kita harus lihatnya dari sisi aturan akademik. Kita kan sudah memiliki prosedur yang jelas tentang batas studi maksimal dan aturan kelulusan. Jadi menurut saya nih, jika Randi tidak memenuhi syarat, itu kita harus bersikap tegas. Bukan berarti kita tidak peduli ya, tapi aturan itu harus ditegakkan. Ini kita tidak bisa memberikan kelonggaran yang terus-menerus kepada mahasiswa. Seperti itu. Tentu, Bu Miftahul. Saya setuju bahwa aturan itu memang penting ya. Tapi kita juga harus memahami bahwa tidak semua mahasiswa memiliki kondisi yang sama. Contohnya ini Randi. Randi ini saya rasa udah melakukan usaha. Dia beberapa kali ikut remedial. Dan saya juga melihat kalau dia tuh ada perkembangan. Kita harus berorientasi pada pelayanan. Bagaimana caranya memberikan pelayanan dan memberikan solusi yang benar-benar dapat membantu mahasiswa kita, bukan hanya sekedar menegakkan aturan. Saya setuju dengan Pak Perdi. Saya adalah dosen pembimbingnya Bapak Ibu. Dan saya melihat sendiri tekanan yang dihadapi oleh Randi. Dia bukan malas, tapi memang ada banyak kendala yang dihadapi, termasuk masalah finansial dan keluarga. Kita sebagai dosen harus bisa adaptif Bapak Ibu terhadap situasi seperti ini. Jika kita terlalu kaku, kita malah akan kehilangan mahasiswa yang sangat potensial. Tapi maaf ya ini ya Bu Liza ya. Saya tuh kenapa nggak setuju gitu ya, kurang sepenuhnya setuju gitu. Kita kan udah ada aturan. Aturannya wajib diikuti. Kalau kita memberikan pengecualian, gimana nanti akuntabilitas kita? Ya, kemudian nanti mahasiswa lain juga gimana? Mahasiswa-mahasiswa yang lulus tepat waktu itu. Ya, apa nanti ada mereka meskipun mereka punya masalah yang sama, tapi kan mereka bisa lulus tepat waktu. Nah, Randi ini udah lewat batas waktu kuliah. Dan kita itu nggak bisa terus-terusan ngasih toleransi ke Randi, Bu Liza, kalau menurut saya. Oke, saya paham pandangan Pak Iqbal dan Bu Miftahul. Aturan memang ada ya, tapi kita juga harus melihat kasus per kasus. Dalam hal ini, kita perlu menyeimbangkan kompetensi dan kolaborasi antara peraturan dan solusi yang realistis bagi mahasiswa. Nah, mari kita bersama-sama dengan kepala dingin berdiskusi dulu apa yang bisa kita lakukan secara prosedural ya, tapi juga mempertimbangkan kondisi Randi. Saya paham bahwa aturan itu penting, Pak Iqbal. Tapi jika kita ingin benar-benar membantu Randi, mungkin kita bisa memberikan kesempatan terakhir dengan bimbingan yang lebih intensif. Saya bersedia untuk memberikan waktu tambahan untuk membantu Randi, bahkan di luar jam kuliah sekalipun. Dengan begitu, kita tidak akan melanggar aturan, tapi tetap memberikan solusi untuk Randi. Nah, saya setuju itu. Ide bagus itu Bu Liza. Ini sejalan prinsip kompeten kita sebagai ASN tentunya. Memberikan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, tapi juga
tapi kita tetap bisa mempertahankan kualitas pendidikan kita. Saya juga bisa ikut bantu tuh kalau misalkan dibutuhkan. Apalagi kan Mas Randi itu mahasiswa yang selalu datang untuk meminta masukan. Tentunya saya juga mau tuh terus bantu Randi. Oke, oke. Mungkin kita ya bisa lah mempertimbangkan opsi yang seperti itu. Tapi ini harus jelas syarat-syaratnya. Maksudnya jika Randi tidak ada perbaikan dalam waktu yang ditentukan, misalnya 1 bulan, ya kita harus siap untuk menegakkan keputusan akhir. Maksud saya, ini saya hanya tidak ingin kita terlihat tidak akuntabel ya Iya, dalam hal penegakan betul. aturan ini. Iya, betul. Saya setuju Bung Mitaul ya. Jadi kalau kita kasih kesempatan, ya harus ada batasan waktu yang jelas. Nggak harus kayak tadi terus-terusan kita toleransi gitu ya. Benar. Saya setuju tuh ada bimbingan tambahan gitu. Tapi ya tadi harus diperhatikan Bu Liza, Pak Ferdi. Kita harus tahu juga tolak ukurnya yang jelas. Kalau nggak ada tolak ukur, kita bisa menghadapi masalah nanti ke depannya. Mahasiswa lain ngeliat nanti, oh katanya ada temannya yang kayak gini bisa. Nanti kan, nah itu nanti terjadi ketidakadilan kalau menurut saya gitu. Tapi Pak Iqbal, apakah kita tidak bisa sedikit lebih fleksibel? Ini masalah hidup seorang mahasiswa. Dia bisa kehilangan masa depan jika kita tidak terlalu kaku. Jika kita terlalu kaku. Saya paham aturan itu penting, tapi kita juga harus memikirkan dampak jangka panjang bagi mahasiswa. Saya tuh bukannya nggak peduli ya Bu Liza ya. Tapi kan kita ini punya tanggung jawab. Kita harus jaga integritas lembaga kita. Kalau kita terus berikan toleransi tanpa batas, mahasiswa nanti juga berpikir, oh bahwa kita ini tidak konsisten dalam menerapkan aturan gitu. Baik, saya pikir kita semua ini sepakat ya bahwa aturan memang harus ditegakkan. Namun kita juga ingin memberikan kesempatan bagi Randi untuk menyelesaikan studinya. Nah, dalam hal ini kita harus mengedepankan kolaborasi dan loyalitas terhadap misi pendidikan kita. Membantu mahasiswa meraih kesuksesan tanpa mengorbankan kualitas dan integritas akademik. Oke, gini deh Bapak Ibu. Gimana kalau misalkan kita nyusun kesepakatan yang jelas deh ke depannya Randi harus kayak gimana. Jadi, oke lah Randi nanti harus menyelesaikan beberapa tugas dan ujian dalam jangka waktu yang sudah kita tetapkan. Nah, jika dia berhasil tuh, jika dia lolos memenuhi standar yang kita tetapkan, dia bisa lulus. Kalau misalkan nggak berhasil tuh, ya oke kita harus tegas mengambil keputusan. Gimana Bapak Ibu? Ya, nah itu bisa diterima Pak Ferdi. Nah kalau kita bisa tegaskan kepada Randi kalau ini kesempatan yang terakhir, pokoknya yang terakhir. Nah dengan cara ini saya pikir ya kita bisa menjaga akuntabilitas kita ya sambil tetap memberikan ruang bagi dia untuk memperbaiki diri. Mungkin seperti itu ya Pak ya. Ya, saya rasa ini solusi yang baik. Kita bisa memberikan bimbingan tambahan dan juga waktu yang jelas. Nah, demikian kita tetap menjalankan tugas kita ya, berorientasi pada pelayanan sambil menjaga. Gimana Bu Lina? Suaranya kurang kencang coba ya Bu. Mohon maaf Bu. Barangkali boleh dijelasin ya Bu ya. Kita nggak terlalu dengar ya. Ulang-ulang. Ya nggak apa-apa. Jadi gimana Bu? Sekarang tes. Ya, Ya, jelas, saya jelas, Bu. silakan. Ya sudah Ya, Bu, gimana, sudah Bu? bagus Bu. Oke, saya rasa solusinya tadi udah baik ya. Kita bisa memberikan bimbingan tambahan dan juga batas waktu yang jelas. Nah, dengan demikian kita bisa menjalankan sekaligus menjalankan tugas kita ya, orientasinya pada pelayanan sambil menjaga standar akademik yang kita pegang teguh. Ya oke lah. Kalau gitu saya setuju. Tapi sekali lagi ya teman-teman ya, kita pastikan semuanya harus terdokumentasi dengan baik. Supaya nanti kedepannya nggak ada kebingungan gitu ya. Saya ingin kita tetap akuntabel dalam aturan-aturan yang berlaku, kita harus tetap berlakukan aturan-aturan yang ada gitu ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas pengertiannya. Saya akan mulai menghubungi Randi secepatnya untuk segera menyusun rencana bimbingan. Saya yakin dengan dukungan yang tepat dari Bapak dan Ibu sekalian, Randi dapat lulus tepat waktu tanpa ada penambahan lagi waktu untuk kelulusannya. Terima kasih atas pengertiannya. Nah,
Alhamdulillah, saya senang kita bisa bersama-sama menemukan solusi. Ini merupakan salah satu contoh bagaimana kita bisa menggabungkan kompeten, adaptif, dan loyalitas terhadap mahasiswa tanpa mengabaikan aturan dan standar akademik kita ya. Terima kasih teman-teman atas kerjasamanya dan telah bertindak harmonis dengan menunjukkan kerendahan hatian masing-masing individu dalam menerima pendapat. Semoga keputusan ini menjadi solusi terbaik dari masalah yang kita hadapi bersama. Nah, demikian ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Bu Terima Lina, kasih. Bu Liza. Bapak. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Ya, Bapak makasih. Ibu.